kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita semua berduka terhadap kepergian sahabat kita, Ibu Sisilia Maria Sulastri, yang meninggal tadi jam 10.30 di Rumah Sakit Cipto. Bapak Ibu, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan misa yang akan dipimpin oleh Romo Petrus Syarif. Untuk itu, kita akan mulai dengan lagu pembuka. Silakan berdiri, Bapak. Dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu dan bersama rohmu juga. Selamat malam kaum keluarga, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya harus minta maaf untuk keterlambatan ini karena miskomunikasi dan juga cuaca, sehingga kita telat untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Tetapi itu tidak menjadi hal yang merintangi kita untuk merayakan Ekaristi sebagai puncak untuk kita mendoakan seluruh hidup kita. Terkhususnya kita mendoakan keselamatan jiwa bagi Ibu Sisilia Maria Sulastri yang telah dipanggil Tuhan hari ini. Kita akan dikuatkan oleh sabda Tuhan lagi bahwa barang siapa percaya, maka ia akan menjadi anak yang sungguh-sungguh memperoleh rahmat yang ia butuhkan. Demikian pun mari saat ini mengawali peran ini, mari dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon ampun agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada serta perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluarga-Mu kini.
Engkau telah memanggil hamba-Mu, Ibu Sisilia Maria Sulastri dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus, yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami juga mohon, semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah, dan menaruh kepercayaan dan harapannya kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Injil suci menurut Yohanes. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." "Aku tahu," kata Marta kepadanya, "aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Kita senantiasa mengalami yang namanya peristiwa kematian ini, dan satu hal yang pasti bahwa kita semua tidak bisa terhindar dari peristiwa ini. Itulah yang pasti, itulah kenyataannya, itu yang real, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita hadapi. Dan untuk mempersiapkan itu, kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Sehingga ada seorang bijak mengatakan bahwa kematian itu seperti sebuah pernikahan. Kematian itu seperti sebuah pernikahan di mana kita akan dilamar oleh malaikat maut. Kemudian kita akan dinikahkan dengan kematian. Kemudian kita akan bercerai dengan dunia yang sedang kita alami ini. Dan ingatlah bahwa kematian datang tanpa undangan, seperti sebuah pernikahan. Lalu apa yang kita harus perbuat sebagai orang beriman menghadapi peristiwa yang senantiasa kita alami ini? Mari kita melandaskan diri juga seperti perkataan dari Marta yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Marta mengatakan dengan kesungguhan hati, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah keselamatan." Maka kalau kita semua datang di sini untuk berdoa, mendoakan keselamatan jiwa dari Ibu Sulastri dan saudara-saudara kita yang lain, itu berarti tidak ada dusta bahwa kita mengelak dari Tuhan bahwa Dia adalah sumber keselamatan. Maka yang perlu kita buat itu adalah itu. Pertama-tama kita percaya bahwa iman kita ini bukanlah iman yang kosong, bukanlah iman yang penipu, bukanlah iman yang tanpa sumber dan tanpa dasar. Tidak. Kalau kita mengatakan kita orang beriman, maka kita harus tunjukkan dengan percaya. Tapi bukan hanya dengan percaya. Maka kita berdoa saat ini untuk keselamatan jiwa dari Ibu Cecilia. Dan kita meyakini bahwa dalam kehidupannya juga dia telah menunjukkan bagaimana cintanya, bagaimana kepercayaannya sebagai seorang ibu,
sebagai seorang saudara, sebagai teman, anggota keluarga, anggota masyarakat kepada kita semua. Dia telah menunjukkan berbagai cintanya, berbagai kepercayaannya, berbagai imannya dengan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Maka kesempatan ini menjadi kesempatan yang penuh syukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil dia, dan kita meyakini bahwa dia akan mengalami kebahagiaan, keselamatan dalam kerajaan surga. Santo Thomas Aquinas dia mengatakan bahwa bagi orang yang percaya itu tidak diperlukan lagi penjelasan yang banyak-banyak. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, penjelasan itu pun tidak menjadi hal yang bermakna. Saya meyakini bahwa Ibu Sulastri juga telah menunjukkan cinta kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada dia untuk dia perbuat dalam keluarga, di masyarakat, itu sungguh-sungguh menjadi landasan bagi dia untuk nantinya memperoleh keselamatan. Lalu apa yang harus kita lakukan bagi kita yang masih bersiaran ini? Ada seorang dari Cina, dia mengatakan bahwa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita yang masih bersiara dunia ini adalah, pertama, hati kita. Kita harus menjaga hati kita agar tidak menjadi orang yang berbangga diri. Kita juga harus menjaga pikiran kita agar tidak menjadi